Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang multimedia pembelajaran, di mana terdiri dari pengertian, komponen multimedia, manfaat multimedia, serta pembagian multimedia berdasarkan cara penyajiannya. Makna multimedia terbagi menjadi dua, yaitu makna multimedia sebelum tahun 1980 dan makna multimedia setelah tahun 1980. Makna multimedia sebelum tahun 1980 ialah kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran. Misalnya, tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Selanjutnya yaitu makna multimedia setelah tahun 1980, ialah penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Komponen multimedia terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada teks, yang kedua ada grafik, foto, gambar, yang ketiga ada video, yang keempat ada audio, dan yang kelima ada animasi. Yang pertama teks merupakan elemen dasar yang digunakan untuk memberikan informasi atau penjelasan. Yang kedua ada grafik, foto, gambar, di mana gambar visual yang memperjelas dan mempercantik informasi termasuk ilustrasi, foto, dan ikon. Yang ketiga ada video, merupakan kumpulan gambar yang bergerak menyampaikan informasi secara dinamis dengan kombinasi teks, gambar, dan suara. Yang keempat ada audio, merupakan suara seperti musik, narasi, atau efek suara yang menambahkan suasana dalam memperjelas pesan. Yang kelima ada animasi, di mana gambar yang bergerak yang menjelaskan ide atau konsep yang sulit dengan cara yang lebih menarik. Selanjutnya yaitu manfaat multimedia. Yang pertama yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Yang kedua yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, pekerjaan suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu terdapat privasi, di mana siswa tidak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Selanjutnya yaitu memperbesar benda kecil yang tidak tertangkap oleh mata, atau memperkecil benda sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Selanjutnya yaitu dapat mengakomodasi cara yang berbeda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Selanjutnya yaitu pembagian multimedia berdasarkan penyajiannya. Ada dua, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier merupakan multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh penggunaan, sedangkan multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan pengontrolan yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses. Selanjutnya, multimedia interaktif terbagi menjadi dua. Yang pertama, multimedia interaktif hierarki. Ialah pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Yang kedua, multimedia interaktif non-linear ialah memungkinkan pemakai untuk bisa bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Selanjutnya, karakteristik multimedia interaktif. Yang pertama, dari segi konten. Didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Yang kedua, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami.
Yang ketiga, interaktif memberikan kesempatan berinteraksi secara langsung dengan media dengan menggunakan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Dan yang terakhir, bersifat mandiri. Dalam artian, produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, strategi penyajian multimedia interaktif terbagi menjadi 4. Yang pertama itu drills, tutorial, simulasi, dan juga game. Selanjutnya, level interaktivitas terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama terdapat 3 poin. Yang pertama, navigasi video. Ialah pengguna dapat memutar, menghentikan, atau mengatur bagian dari video yang ingin ditonton. Misalnya memajukan atau mengundurkan video. Yang kedua, navigasi audio. Ialah pengguna dapat memutar, menghentikan, atau menyesuaikan audio, misalnya mengatur volume atau memilih bagian tertentu dari audio. Yang ketiga, kontrol animasi. Ialah pengguna dapat mengontrol jalannya animasi. Bagian kedua terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, navigasi halaman. Ialah pengguna dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dalam sebuah aplikasi atau website, memungkinkan eksplorasi konten yang lebih dalam. Yang kedua, kontrol menu atau link. Ialah pengguna dapat mengklik atau memilih menu atau tautan untuk mengakses informasi tertentu atau untuk melakukan aksi dalam sebuah aplikasi seperti membuka submenu atau berpindah ke halaman lain. Selanjutnya, bagian ketiga terdiri dari 5 poin. Yang pertama, hypermap. Ialah peta interaktif di mana pengguna dapat mengklik bagian tertentu dari peta untuk mendapatkan informasi atau melakukan navigasi berdasarkan area yang dipilih. Yang kedua, respon feedback. Ialah pengguna dapat mendapatkan umpan balik langsung dari tindakan yang dilakukan, misalnya perubahan tampilan atau suara setelah mengklik suatu elemen, sehingga menciptakan dialog interaktif antara pengguna dan sistem. Yang ketiga, drag and drop. Ialah pengguna dapat menyeret suatu elemen dan menjatuhkannya di lokasi yang diinginkan, misalnya mengatur elemen dalam suatu aplikasi, desain, atau game. Yang keempat, control game. Ialah pengguna dapat secara aktif mengontrol karakter atau elemen dalam game, seperti untuk menggunakan tombol atau mouse untuk berinteraksi dalam dunia virtual. Yang terakhir, kontrol simulasi. Ialah pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan simulasi seperti simulasi penerbangan atau pengaturan kondisi tertentu dalam simulasi fisika yang menciptakan pengalaman yang mendekati nyata. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like